terus dihargai di dalam gereja dan diberikan oleh Yesus sendiri tugas penggembalaannya itu simbolismenya masih ada sampai sekarang. Kalau sekarang ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dengan ingkung, ya. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus di Roma itu selalu dijadikan sebagai hari di mana Paus memberikan apa itu namanya? Kalau uskup itu, kalau uskup agung itu dia mempunyai pallium. Hanya uskup agung yang mempunyai pallium, yaitu kain yang ditaruh di sini lalu ke sini gitu ya. Di belakangnya itu ada lagi kain kecil di sini, ya, dimasukkan di sini. Ya, rasanya pasti nggak enak karena saya juga nggak pernah merasakan. Diberikan pallium kepada setiap uskup agung yang baru, entah karena keuskupannya itu menjadi keuskupan agung yang baru atau dia menjadi uskup agung yang baru. Lalu seluruh uskup agung yang baru itu pergi ke Roma untuk menerima pallium sebagai tanda tugas penggembalaan, dan itu hanya diberikan oleh Paus kepada semua uskup agung di dunia ini. Maka uskup kita, uskup Yohanes itu pernah mendapatkan pallium itu, Saudara-saudari, saya tadi mengatakan bahwa Santo Petrus itu satu-satunya santo yang secara sangat jelas itu mendapatkan panggilan dua kali. Panggilan yang pertama tadi dikatakan oleh Pak Dianto, ketika sedang berada di danau, Yesus datang lalu mengatakan, ikutilah aku. Dan panggilan yang kedua terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan tadi diceritakan dalam Injil. Pada akhir Injil itu, Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku, ikutlah aku. Ini dua kali, ini bukan main-main, ini bukan sesuatu yang sederhana, ini luar biasa. Karena dari antara panggilan yang pertama dan panggilan yang kedua, itu ada macam-macam pengalaman iman yang dialami oleh Santo Petrus. Baik yang menggembirakan maupun yang membuat susah sedih bagi dia. Ada macam-macam hal. Santo Petrus boleh dikatakan sebagai inner circle, orang dekatnya Yesus. Tidak semua orang, tidak semua murid itu diajak Yesus untuk melakukan sesuatu, tapi Petrus selalu diajak oleh Yesus. Maka dikatakan Petrus itu sungguh-sungguh inner circle-nya Yesus. Orang dalamnya Yesus, kan begitu. Orang dalamnya Yesus. Bahkan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Petrus diajak ke sana. Ketika Yesus itu pergi naik ke Gunung Tabor, Petrus diajak ke sana. Tidak semua murid, tetapi Petrus diajak ke sana. Maka pertama dia itu orang dekat Yesus. Dari antara para murid, hanya Petrus dan Yohanes, Yakobus, ini orang-orang yang menikmati kedekatan tertentu yang melebihi yang lain, yang kemudian membuat ketiga orang ini, apa itu namanya, diajak oleh Yesus dalam momen-momen tertentu. Maka sangat istimewa. Nah, tapi Petrus ini adalah orang yang sangat emosional, yang seringkali marah, dan kemarahannya itu seringkali orampan-papan, ya. Sampai-sampai ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk menderita, Petrus dengan kemarahannya mengatakan, marilah kita pergi ke Yerusalem untuk mati bersama dengan dia. Itu dari kemarahannya. Dan karena seringkali dia salah tangkap mengenai Yesus, maka suatu kali Yesus mengatakan kepada Petrus, minggat kau setan. Ya, get behind me.
Ya, minggato setan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu get behind me. Artinya kembalilah kamu di belakangku, jangan merasa di depanku. Kamu itu murid, aku gurunya. Kalau aku menginginkan, kalau aku ingin pergi ke Yerusalem, kamu ikut. Jangan merasa lebih tahu lalu mengusulkan kepadaku supaya tidak ke sana. Maka pada waktu itu ketika Petrus itu sungguh-sungguh merasa diri lebih tahu daripada Yesus, Yesus mengatakan get behind me. Artinya kembalilah menjadi murid yang mengikuti guru, bukan sebaliknya. Guru yang harus mengikuti murid, kehendaknya murid. Dalam terjemahan bahasa kita menjadi hilang aspek itu karena dikatakan minggato setan, enyahlah iblis. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Inggris dikatakan get behind, kembali ke belakang. Kamu itu murid, kamu bukan guru, kamu itu murid yang harus mengikuti aku dan bukan sebaliknya. Maka Petrus yang sangat emosional itu pernah ditegur dengan sangat keras oleh Yesus. Sangat keras. Dan Petrus itu pula yang mengalami sekian banyak tantangan dan penderitaan karena Yesus. Misalnya saja bagaimana Petrus harus mau tidak mau atau suka atau tidak suka, dia menjadi pemenuhan sabda Allah sendiri. Bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Nah itu pasti bukan sebuah peristiwa yang mudah bagi Petrus. Itu pengalaman yang dialami oleh Petrus. Selain begitu banyak hal yang baik, yang istimewa, Petrus juga mengalami sesuatu yang challenging, yang menantang. Maka setelah mengalami itu semua, rupanya menjadi jelas bahwa Petrus bisa salah tangkap, Petrus bisa emosional, Petrus bisa tidak dong akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi satu hal yang tetap berkembang dalam diri Petrus, you know Lord, I love you. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mencintaimu. Dan hanya ketika Yesus tahu bahwa Petrus itu sangat mencintai dia, ditanya sampai 3 kali, Yesus mengatakan gembalakan domba-domba. Apa yang kita bisa pelajari ini? 1, kita itu setiap kali itu dipanggil untuk kedua, ketiga, keempat, kelima kali. Karena apa? Karena setelah kita mengikuti Yesus, hidup kita itu penuh tantangan dan kita selalu ditanting. Piye? Tetap ganti Katolik? Piye? Tetap aktif di dalam kring? Piye? Tetap aktif dalam paroki? Ditanting terus karena mengalami seperti pengalaman Petrus. Apa itu mengalami sukacita, tetapi juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Dan setiap kali sama seperti Petrus, kita dihadapkan pada pertanyaan, piye? Dijarah melu aku? Piye? Masih mencintaiku? Ya? Masih mencintaiku? Barangkali Yesus akan mengatakan, oke, Pak Mantri, kamu salah pahami saya. Kamu nggak dong tentang maksud saya. Tapi kalau cintamu tetap berkembang lebih besar, gembalakan domba-domba. Karena melebihi dari kesuksesan dan kegagalan yang rupanya yang dipentingkan oleh Yesus adalah do you love me? Apakah engkau mencintai aku? Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini juga yang harus kita pertanyakan. Apakah setelah semuanya pengalaman saya sebagai murid Kristus, sebagai orang Katolik, dan bukan hanya orang Katolik di Tegalsari, bukan hanya orang Katolik di Tegalsari, tapi orang Katolik di Santo Petrus, setelah pengalaman imanku dalam hidup konkret kita sehari-hari,
Yesus barangkali bertanya, apakah kamu masih mencintaiku? Kalau iya, gembalakanlah domba-domba. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tugas yang diberikan oleh Yesus mempunyai prasyarat. Dan prasyaratnya itu adalah mencintai Tuhan. Dan itu pula yang seharusnya menjadi motivasi kita mengapa kita bergerak di lingkungan kita, di paroki kita, di keuskupan kita, yet di dalam dunia Katolik kita. Mengapa kita bergerak? Harusnya karena kita mencintai Tuhan. Itu yang harusnya menjadi kriteria. Kalau kita mencintai Tuhan, maka barangkali kita bisa menerima macam-macam yang lain. Juga kekecewaan, juga sakit hati, juga perselisihan. Dan kita tetap terus maju karena aku ini melakukan ini bukan hanya untuk hal yang lain-lain, tetapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Maka saudara-saudari, motivasi kita yang manusiawi barangkali masih ada dan normal. Jangan pernah merasa kecewa karena motivasinya kurang luhur, tidak. Tetapi kita diarahkan supaya ke sana. Bahwa sekarang ini kita masih di lereng gunung, kita tidak perlu patah hati mengapa saya tidak berada di puncak. Asalkan ya, kehidupan kita itu arahnya ke sana. Arahnya ke sana, ke puncak. Maka untuk saudara-saudari yang terlibat, dan mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi yang terlibat di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan lingkungan dan paroki. Mari kita, mari kita tingkatkan motivasi kita. Yes, kita mengalami seperti Petrus, kekecewaan. Mengalami seperti Petrus, sakit hati barangkali. Mengalami seperti Petrus, betul-betul seperti ditampar oleh Yesus. Get behind me, Satan. Kembalilah kamu ke belakang. Tetapi sekali lagi, setelah kita mengalami hal-hal seperti itu, kita ditantang lagi. Apakah kita mencintai Tuhan? Dan ketika kita seperti Petrus mengatakan, yes, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintaimu, maka perhatian kita justru pada cinta kepada Allah, bukan pada kegagalan-kegagalan kita. Kita harus mengalami dan juga menerima hal-hal seperti itu. Kalau boleh saya sharing, saya juga mengalami hal-hal seperti itu, kekecewaan. Memang mengalami seperti Petrus dibawa ke Gunung Tabor yang membahagiakan. Juga saya mengalami betapa senangnya dan bahagianya sebagai imam. Tetapi juga mengalami tantangan dan bahkan kegagalan. Tetapi saya tahu satu hal yang tetap konsisten dalam diri saya, bahwa Lord, I love you. Maka berdasarkan itu, karena kita mencintai Tuhan, karena cinta Tuhan itu, maka kita lalu bisa menerima, memberi ruang terhadap kegagalan yang barangkali terjadi, salah paham yang barangkali terjadi. Kita bisa memberi ruang itu di dalam kehidupan kita, dan kalau kita mampu memberi ruang juga kepada hal-hal negatif di dalam kehidupan kita, pastilah kita akan diberi sabda seperti Yesus memberikan kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Yang terakhir, saudara-saudari, inilah dasar paling kuat kita mengapa kita itu mempunyai paus. Karena kita yakin bahwa Petrus dulu sungguh-sungguh diperintahkan oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba. Kita yakin bahwa Yesus betul-betul memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Dan kita yakin bahwa Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja.
Maka gereja yang benar adalah gereja yang sungguh-sungguh berdasarkan iman para rasul. Dan itulah mengapa kita sampai sekarang sangat terdokumentasi bahwa iman kita itu akhirnya, ujung-ujungnya itu berakar pada para rasul. Karena bahkan imamat saya kalau diurut-urutkan begitu nanti akan ketemu pada Rasul Petrus. Ya. Karena kalau diurut-urutkan saya ditabiskan oleh Monsinyur Darso oleh Monsinyur Sudan oleh gitu terus sampai akhirnya ketemu para rasul, entah rasul siapa. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bahwa walaupun mengalami kelemahan yang luar biasa, walaupun mengalami kekecewaan yang luar biasa, Santo Petrus tetap mengikuti dia ketika Yesus memanggilnya untuk yang kedua kali. Tadi pagi atau kemarin saya lupa, yang mempersiapkan ini tanya kepada saya, Romo, warna liturginya apa? Kayaknya buah sih. Saya jawab merah. Dan merah, darah. Karena yang kita rayakan adalah darah martir, yakni Santo Petrus dan Paulus, yang mengalir, yang wafat karena mewartakan kerajaan Allah. Menurut cerita, Santo Petrus ini wafat di tempat di mana sekarang ada Basilika Santo Petrus. Siapa tahu di antara kita nanti lihat atau untuk jika meninggal waktunya berdekatan. Santo Paulus itu meninggal di tempat di mana dekat sekali sekarang ini ada Basilika Santo Paulus di luar tembok. Maksudnya tembok kota Roma. Ada tembok, lalu Santo Paulus meninggal di Basilika, ya di tempat di mana kemudian ada Basilika Santo Paulus. Tapi sedikit dalam, lalu Santo Paulus itu meninggalnya dipenggal kepalanya. Itu meloncat 3 kali menurut cerita. Dan setiap kali kepalanya itu jatuh muncul air. Begitu terus, jadi ada 3 sumber mata air yang sampai sekarang masih ada. Itu Santo Paulus. Tetapi letak mereka menimbulkan sesuatu. Santo Petrus itu orang yang ada di dalam, yang mengorganisir gereja seluruh dunia. Sedangkan Santo Paulus adalah orang yang mewartakan Injil kepada seluruh bangsa. Sehingga makam dan basilikanya berada di luar kota Roma. Dan itu sangat menarik. Kalau Bapak Ibu ke Roma lalu melihat Basilika Santo Petrus, begitu ya, ada 4 patung Santo Petrus dan Paulus. 2 di bawah, 2 di atas. Nah, ini juga gereja itu luar biasa kaya dalam mengungkapkan sesuatu lewat seni. Di bawah, patung Santo Paulus berada di sebelah kanan Basilika, sedangkan Petrus berada di sebelah kiri Basilika. Menandakan apa? Selama di dunia ini, Santo Paulus yang paling hebat. Tetapi apa? Ketika di atas, di balik, Santo Paulus berada di kiri, Santo Petrus berada di kanan. Mengapa begitu? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Sehingga ketika di atas, ya, itu yang penting, yang memegang peranan penting itu adalah Santo Petrus. Ya, ini hanya cara gereja saja mengungkapkan imannya. Keduanya berbeda, tetapi sungguh-sungguh menjadi pilar terhadap kehidupan gereja. Maka tantangan bagi kita adalah bagaimana lingkungan Santo Petrus betul-betul bisa menjadi pilar untuk lingkungannya sendiri, tetapi juga pilar untuk gereja paroki yang ada di paroki kita.
Marilah kita berdiri dan